Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa kami diminta untuk selalu bertobat. Bertobat dan bertobat. Dan itu bukanlah yang gampang dan mudah. Untuk kami ya Bapa, untuk memiliki semangat pertobatan dan rahmat pertobatan yang Engkau berikan kepada kami secara total dan penuh. Terpujilah namamu Kidang sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Makabe, kita diingatkan akan semangat pertobatan. Dan itu sangat penting. Kita belajar dari Raja Antiochus Epiphanes yang di akhir hidupnya dia menyesal atas tindakan-tindakannya yang menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Tetapi rasa bersalahnya, rasa penyesalannya tidak membuat dia bertobat. Jadi kita harus melihat dua sisi. Orang boleh menyesal, tapi apakah dia terjadi pertobatan? Belum tentu. Dan dia terlambat untuk memperbaiki diri. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita tidak mudah terlambat dalam menyesali dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh berarti mengubah hidup kita seluruhnya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Ya. Kenapa kita harus bertobat? Karena apa? Pertobatan itu berarti mengubah menjadi pribadi yang murni, yang bersih, pikiran, perasaan, kehendak, dan menjadikan Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Kemurnian hati, kemudian pikiran, kemudian kehendak, di mana hanya kuasa Allah, kehendak Allah, peraturan Allah, cinta kasih Allah yang menjadi fokus. Kemurnian itu berarti kita mau menghayati Kristus, ajaran Kristus dalam hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Santa Cecilia yang hari ini kita rayakan. Dia memiliki keyakinan untuk murni secara fisik, mempersembahkan hidupnya hanya kepada Kristus. Maka ketika dia dijodohkan oleh ayahnya, orang tuanya dengan seorang terpandang, maka dia setuju, tetapi ketika dan dia jujur mengatakan kepada suaminya yang masih kafir pada abad ketiga itu, bahwa dia telah mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Dan dia mengatakan bahwa dia Kristen. Nah, karena itulah suaminya melaporkan kepada penguasa setempat, dan akhirnya dia dihukum mati. Ketika dihukum mati itulah dia menyanyikan puji-pujian syukur, puji-pujian, nyanyian pujian, dan itu yang membuat dia menjadi pelindung karya musik, karya nyanyian, lagu-lagu dan instrumen. Ya, karena dia menyanyikan puji-pujian, dan ketika dia masih belum menikah pun dia memainkan alat-alat musik yang berbeda dari alat-alat musik lainnya yang pada waktu itu terjadi. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang membuat Santa Cecilia mau pada abad ketiga, jadi jangan lupa itu abad awal-awal kegerejaan, awal-awal institusi gereja yang pada waktu itu muncul. Nah, karena itulah maka dia menjadi santa pelindung orang-orang yang bermain musik, ya, lagu-lagu pujian, lagu syukur, pujian kepada Tuhan. Dan itulah yang harus menjadi kunci kita tentang kemurnian hati Santa Cecilia, di mana dia mempersembahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, ya, bahwa kita bersama-sama ingin memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat pertobatan, semangat cinta kasih, semangat kemurnian. Dan itulah yang kita usahakan dalam hidup ini. Ya, sekali lagi, hidup yang penuh kemurnian, kesucian itulah yang membawa kita kepada kebangkitan, kepada kehidupan abadi, seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini. Ya, sekarang Injil hari ini adalah Injil tentang apa?
tentang kehidupan kekal, tentang keabadian, tentang keabadian, kehidupan kekal hanya mungkin ketika kita memiliki kemurnian dalam pikiran perasaan seperti Santa Cecilia. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan mendapatkan kerajaan Allah. Semoga Anda dan saya dengan kita semua berjuang bersama-sama dan mohon rahmat pertobatan dan mohon rahmat kemurnian untuk hanya mencintai Tuhan satu-satunya dengan kehendaknya. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.